Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-57. Di rumah mewah kediaman Nyonya Lawrence, nampak Yuna dan ibu kandungnya itu tengah menikmati makan malam berdua. Dalam makan malam tersebut, Yuna juga mengutarakan perasaannya terhadap Tiara pada ibunya. "Kamu serius, Jun? Tapi, pamanmu juga menyukai Tiara. Dia sudah bilang pada Mami bulan lalu. Lucas minta Mami untuk melamarkan Tiara untuknya," ujar Nyonya Lawrence, menatap putra semata wayangnya itu dengan serius. Ia senang akhirnya Yuna memiliki niat untuk melepas masa lajangnya. Namun yang membuatnya gundah saat ini karena adiknya pun menyukai wanita yang sama. "Serius, Mam? Aku menyukai Tiara sejak lama," ucap Yuna malu-malu. "Lantas, mengapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu kamu mengutarakan perasaanmu?" tanya Lawrence. "Aku takut, Mam. Aku takut Tiara ilfil padaku. Aku takut jika nanti Tiara menolak lalu hubungan dekatku dengannya bakal renggang. Aku tidak sanggup membayangkannya. Dan sekarang kamu siap jika kemungkinan terburuknya Tiara menolakmu dan hubungan kalian menjadi renggang setelahnya?" tanya Lawrence yang membuat Yuna diam 1000 bahasa. Nyonya Lawrence tersenyum kemudian mengelus lengan putra semata wayangnya itu dengan lembut. Tentu saja ia paham dengan apa yang dirasakan Yuna saat ini. "Mami mengerti perasaanmu. Mami akan melamarkan Tiara untukmu. Mami sudah tahu kalau kamu suka pada Tiara sejak lama. Mami mendukungmu karena Mami juga sangat sayang pada Tiara. Semoga kalian berjodoh ya," ucap Nyonya Lawrence yang membuat Yuna mendongak seketika kemudian tersenyum dengan lebar. "Serius, Mam? Serius dong. Mami senang akhirnya anak Mami ganteng. Berdoalah semoga Tuhan memberkati kalian. Semoga Tiara menerimamu," ucap Nyonya Lawrence yang langsung diamini oleh Yuna. "Mam, besok aku ingin menemuinya di kantor. Setelah berhijab dan dalam masa idah, Tiara sedikit menjaga jarak denganku. Mungkin besok Mami bisa datang untuk mengajaknya makan siang bersama. Dia pasti mau kalau Mami yang ajak. Jujur aku kangen ngobrol sama Tiara, Mam," ucap Yuna yang sudah memendam rasa rindu. Biasanya ia seenaknya menemui Tiara. Terkadang bersantai seharian di ruang kerja sahabatnya itu. Tapi setelah Tiara memberikan ultimatum agar Yuna tidak mendekatinya jika tidak ada hal yang penting. Sejak saat itu sang CEO jarang sekali bertemu dengan karyawannya sendiri. Biar bagaimanapun, Yuna harus menghargai keputusan Tiara. Ia harus menghargai Tiara yang sedang berhijrah dan menjaga dirinya dalam masa idahnya ini. "Cie, kasian banget si anak Mami. Ya sudah, besok sebenarnya Mami ada acara. Tapi buat kamu, Mami usahakan ya. Kamu sebagai cowok kasih hadiah dong buat Tiara. Berikan perhatian lebih selain tindakan. Wanita itu suka lo diberi hadiah," ucap Nyonya Lawrence yang membuat Yuna tertegun. Yuna tidak sampai kepikiran sampai sana. Payahnya dia dalam urusan percintaan dan tidak pernah sebelumnya pacaran itu. Tentu saja membuatnya kikuk dan tidak tahu harus melakukan apa untuk menaklukkan hati seorang wanita. "Hadiah? Harus ya, Mam?" tanya Yuna sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Penting itu. Kamu harus lebih peka sebagai pria. Gimana Tiara mau respect dan punya perasaan padamu kalau kamu memperlakukan dia seperti seorang sahabat seperti biasanya? Kasihlah kejutan-kejutan kecil yang membuatnya terharu," tuturnya. Yuna manggut-manggut. Ia memikirkan dengan serius hadiah apa yang akan dia berikan pada Tiara besok saat makan siang bersama dengannya. Gimana kalau berlian? Semua wanita itu suka dengan perhiasan, ucap Nyonya Lawrence menyarankan. Yuna masih berpikir keras. Ia tentu saja lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya itu. Semua wanita memang suka dengan perhiasan. Tapi aku akan berikan Tiara seperangkat alat sholat dan buku-buku fikih yang sepertinya akan membantunya dalam proses hijrah ini. Gimana menurut Mami? Tanya Yuna yang tentu saja membaca Nyonya Lawrence tercengang. Sedetik kemudian, ibu kandungnya itu mengangguk sambil tersenyum lebar. Mami sampai gak kepikiran ke sana. Bagus itu. Belikan saja. Tiara pasti suka. Mami juga berharap
bukan hanya Tiara yang berhijrah, tapi kamu juga. Belajarlah mendalami agamamu, Yuna. Mami yang jauh dari agama dan banyak dosa ini berharap punya anak yang taat pada Sang Pencipta. Mami harap kamu bisa menuntut istrimu nanti, ujar Nyonya Lawrence yang turut bahagia atas keinginan Tiara untuk berhijrah. Iya, Mam. Terima kasih atas restunya. Sebenarnya aku sudah menemukan guru spiritual yang pas. Dia banyak mengajari banyak hal padaku. Dia juga yang membenarkan ucapan Tiara ketika wanita itu melarangku untuk dekat-dekat dengannya. Dia bilang sebaiknya pernikahan nanti bisa melalui proses ta'aruf. Jadi tidak ada pacaran ataupun tunangan terlebih dahulu. Ucap Yuna yang lagi-lagi membuat ibu kandungnya itu terkejut karena diam-diam anaknya yang ia kenal sangat cek itu ternyata sudah berguru. Masya Allah. Mami senang mendengarnya, Jun. Tapi Mami peringatkan ya, supaya jangan salah pilih guru. Ambil contoh baiknya, dan buang contoh buruknya. Mami pernah mendengar jika ada beberapa guru spiritual yang menyarankan muridnya untuk berpoligami. Meskipun itu adalah sunnah Rasul, tapi Mami tidak membenarkan akan hal itu. Mami yang akan pasang badan bila suatu saat nanti kamu berjodoh dengan Tiara, lalu kamu mengkhianatinya. Mami tidak akan biarkan itu terjadi. Tegas Nyonya Lawrence yang sangat membenci apa yang namanya pengkhianat. Yuna menghela nafas kemudian tersenyum lebar. Ia terkekeh mendengar penuturan yang bernada ancaman itu. Mami tenang saja. Kesetiaanku sudah teruji sejak lama pada Tiara. Jika Tuhan menakdirkan dia menjadi istriku, mana mungkin aku mengkhianatinya? Mendapatkannya saja sulit. Aku bahkan harus bersaing dengan paman sendiri. Belum lagi mantannya yang juga selalu mengajak rujuk. Ya, Mami percaya padamu. Semoga niat baikmu ini terlaksana ya, Jun. Mami akan selalu mendukung, ucap Nyonya Lawrence dengan sepenuh hati. Wanita itu tentu saja akan mendukung putranya untuk bisa mendapatkan Tiara, meskipun adiknya sendiri juga begitu menggebu-gebu untuk mendapatkan wanita yang sama. Lucas memang sudah banyak berubah. Namun Nyonya Lawrence berharap adiknya pun akan menemukan wanita baik untuk menjadi jodohnya kelak. Sementara itu di sebuah klub malam, seorang pria tengah menikmati wine sambil memandang pengunjung klub yang sedang bergoyang mengikuti dentuman musik yang kencang. Pria itu duduk sendirian. Sebulan lebih tidak bertemu wanita yang disukainya membuatnya hampir gila. Lucas, pria bergaya pelente itu duduk dengan santai. Beberapa wanita yang tertarik ingin menggodanya, tidak ada yang berani mendekat. Itu karena mereka tahu siapa Lucas. Pria itu tidak suka didekati wanita jika bukan dia yang menginginkannya. Lucas merogoh ponselnya, melihat pesan yang baru saja masuk dari Alex, asisten pribadinya. Berlian yang Anda inginkan sudah saya dapatkan, Tuan. Ini asli dan limited edition. Lucas tersenyum lebar kemudian langsung membalas pesan tersebut. Good job. Bawa segera padaku. Temui aku di apartemenku sekarang juga. San. Dengan senyum sumringah, ia bangkit dari duduknya. Perasaannya sangat senang sekali karena asisten pribadinya berhasil mendapatkan berlian yang Lucas inginkan untuk ia berikan pada Tiara. Lucas hendak melangkah, namun suara seseorang menghentikannya. Lucas, tunggu. Pria itu mendelik ketika seorang wanita menghampirinya. Kenapa kamu terus menghindar? Aku jauh-jauh dari New York untuk menemuimu. Namun setiap kali aku ke kantor dan ke apartemenmu, kau selalu saja sulit ditemui. Wanita cantik dengan pakaian yang sangat seksi itu adalah Natalie, mantan kekasih Lucas ketika mereka sama-sama tinggal di New York. Natalie adalah model papan atas. Ia cukup populer dan pastinya menjadi rebutan kaum Edom, termasuk Lucas yang dulu sangat mengagumi kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Tapi tidak dengan sekarang. Lucas sudah menutup pintu hatinya untuk wanita manapun termasuk Natalie. Jangan dekati aku lagi. Apa kamu tuli? Hah? Hubungan kita bahkan sudah berakhir 7 tahun yang lalu. Kenapa kau masih berpikir seolah aku mau padamu? Lucas jengah dengan wanita ini. Wanita yang selalu mengganggunya ketika di New York dan sekarang datang ke Indonesia untuk mengganggunya lagi. Sungguh memuakan. Aku masih sangat mencintaimu, Lucas. Sejak putus darimu 7 tahun yang lalu, aku belum juga punya pacar. Cinta? Putus? Sejak kapan kita jadian? Kamu sudah tahu sendiri jika aku tidak suka berkomitmen dengan wanita. Kamu hanya jadi teman kencanku waktu itu.
Tidak ada hubungan yang harus diselesaikan karena kita belum pernah memulainya. Tegas Lucas setengah berteriak di keramaian klub malam ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Sayang, aku yakin kamu juga rindu padaku. Kamu juga rindu dengan tubuhku. Benar, kan? Wanita itu mengalungkan tangannya di leher pria yang sudah lama ia damba. Ia mulai menggoda mantan Casanova yang sangat sulit ditaklukkan. Singkirkan tanganmu, Natalie. Kau hanya masa lalu. Pergilah. Aku tidak menginginkanmu, ucap Lucas sambil menepis tangan wanita itu hingga membuat Natalie tersinggung. Banyak pria yang berbondong-bondong untuk mencuri perhatiannya dan ingin menjadi teman kencannya. Tapi Lucas malah menolaknya mentah-mentah. Ini bukan yang pertama kali. Lucas sudah beberapa kali menolaknya, bahkan ketika mereka masih tinggal di New York. Lucas, kenapa kamu jadi seperti ini? Apa ada wanita lain? Teriak wanita itu saat Lucas hendak melangkah keluar dari klub malam langganannya itu. Pria itu menoleh singkat, tersenyum sinis pada wanita yang selalu mengejar-ngejar dirinya. Wanita murahan yang ia akui sangat seksi dengan tubuh bak gitar Spanyol itu. Namun Lucas sama sekali tidak menaruh hati padanya. Ibarat pepatah, pria bejat pun menginginkan wanita baik-baik yang akan menjadi pendamping hidupnya. Begitulah Lucas saat ini. Ia sudah berjanji untuk berubah. Ingin mengarungi bahligai rumah tangga dengan seorang wanita baik-baik yang akan menjadi ibu dari calon anak-anaknya kelak. Ya, aku sudah punya wanita yang aku cintai. Dan sebentar lagi aku akan menikah. Jadi pulanglah ke New York. Jangan buang-buang waktumu karena aku sama sekali tidak tertarik pada wanita murahan sepertimu, ucap Lucas dengan senyum meremehkan pada model cantik yang kini matanya berkaca-kaca karena rasa sakit hatinya. Lucas bergegas pergi dari klub malam itu menuju apartemennya tanpa mempedulikan Natalie. Menggunakan Lamborghini miliknya, ia melesat di keheningan malam dengan kecepatan tinggi membelah jalanan yang mulai sepi. Pria itu terdiam dengan pikiran yang berkecamuk. Memikirkan apakah Tiara akan menerima lamarannya, atau malah akan menolaknya. Belum lagi kehadiran Natalie yang secara tiba-tiba. Wanita menyebalkan itu benar-benar membuat mood Lucas memburuk. Natalie datang jauh-jauh hanya untuk menyatakan perasaannya lagi pada Lucas. Sungguh memuakan. Sudah ditolak beberapa kali pun masih saja tidak menyerah, ucap Lucas dengan kesal. Lucas yang sedang melamun sambil berkendara itu dibuat terkejut tatkala melihat seseorang yang menyeberang jalan. Pria itu membunyikan klakson. Namun bukannya wanita misterius dengan pakaian serba hitam itu berlari untuk menghindari laju mobil Lucas yang kencang. Dia malah berteriak sambil menutup matanya. Awasss. Hahaha. Bersambung.